Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur, senantiasa bersyukur, terus-menerus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tidak pernah berhenti menganugerahkan karunia-Nya, nikmat-Nya untuk kita semuanya. Dengan mensyukuri semua nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menambahkan nikmat-nikmat-Nya, kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahannya untuk kita semuanya. Salawat juga salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan salawat dan salam adalah tanda cinta kita kepada Nabi, sekaligus motivasi agar kita selalu mengingat Nabi, berusaha mengamalkan tuntunannya, sehingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema Quranic Life Asa TV Indonesia pada kali ini adalah dalam rangka kita mengingat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita maknai melalui ayat-ayat Al-Quran yang khusus berbicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan Maulid Nabi, sebagaimana kita kenal, adalah hari kelahiran Nabi. Semua orang mengingat dan mengenang hari kelahirannya, orang tuanya, keluarganya, anaknya, dan orang-orang yang dikasihinya. Bagaimana dengan interaksi kita terhadap maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kesepakatan para ulama, beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, karena ada peristiwa pasukan Abraha dengan gajah hendak menghancurkan Ka'bah, tapi Allah menyelamatkannya. Maka kemudian kita baca di surat Al-Fil bagaimana Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap semua ashabul fil, pasukan gajah yang dikepalai oleh Abraha. Kelahirannya, jika kita rujuk ayat Al-Quran, maka menurut Nabi, kelahirannya adalah berkah doanya Nabi Ibrahim, sekaligus kabar gembira dari Nabi Isa alaihi wassalam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad rahimahullah, ana dakwatu abi Ibrahim wa bushra Isa. Aku ini hasil, aku ini berkah, aku ini adalah doa ayahku Nabi Ibrahim, juga kabar gembira Nabi Isa. Ungkapan aku bisa jadi maknanya kelahiranku, keberadaanku, eksistensiku, juga diutusku menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Seandainya Nabi Ibrahim tidak berdoa, seandainya Nabi Isa tidak menyampaikan berita gembira, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun ungkapan hadis ini adalah mengingatkan kita bahwa ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa yang mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad. Makanya Nabi sendiri yang mengatakan itu, ana dakwatu abi Ibrahim. Aku ini hasil doa ayahku Nabi Ibrahim. Aku ini busyra Isa, kabar gembira Nabi Isa. Dan saat ibuku akan melahirkanku, saat ibuku mengandungku, bermimpi seakan keluar cahaya yang sangat terang darinya, yang menyinari istana-istana di kota Syam. Itulah isyarat tentang kelahiran Nabi menurut hadis Imam Ahmad. Hadis ini merupakan penjelasan dari dua ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 129, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Ayat ini adalah doa terakhir Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Dari mulai Al-Baqarah 125. Allah menyampaikan Nabi Ibrahim diuji. Dan beliau lulus ujian. Kemudian Allah perintahkan mensucikan Baitullah. Allah perintahkan juga meninggikan pondasi Baitullah. Allah perintahkan juga menyiapkan semua sarana prasarana Baitullah lit-taifin wal akifin war ruk'i sujud, agar semua dapat menjalankan ibadah di Baitullah, apakah iktikaf, apakah tawaf atau ruku dan sujud beribadah salat. Selesai semua beliau jalankan dengan baik, maka doa terakhirnya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Mekah yang sudah disiapkan sarana prasarana ibadahnya, ada Baitullah, sudah disucikan, sudah disiapkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim, namun membutuhkan pembimbing, membutuhkan seorang yang akan membimbing masyarakat Mekah saat itu. Karena Nabi Ibrahim sangat mengetahui beliau pun tidak akan menjadi nabi sepanjang masa. Maksudnya ada waktu beliau menjadi nabi yang nanti digantikan oleh nabi-nabi berikutnya. Untuk negeri Mekah ini beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, utus di tengah mereka ini, kota Mekah, seorang rasul dari kalangan mereka, dari bangsa Arab, dari kabilah Quraisy. Doanya Allah kabulkan, kemudian lahirlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Diutuslah Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta menyucikan semua masyarakat Arab. Maka doa Nabi Ibrahim adalah di antara informasi Al-Quran tentang hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di masa Nabi Isa alaihissalam, beliau menyampaikan informasi tentang kabar gembira bahwa setelahnya akan ada Nabi utusan Allah, namanya Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa putra Maryam berkata, wahai semua Bani Israel kaumku, aku utusan Allah kepada kalian. Aku benarkan kitab-kitab sebelumku, di antaranya Taurat. Kemudian aku sampaikan kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Aku sampaikan kabar gembira kepada kalian agar kalian berbahagia, agar kalian bersukacita. Setelahku ada seorang rasul yang datang, namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat bangga dengan dua ayat ini tentang Nabi Muhammad. Bahwa kelahiran beliau, diutusnya beliau adalah berkahnya doa Nabi Ibrahim. Kelahiran dan diutusnya beliau adalah kabar gembira Nabi Isa alaihissalam. Maka kita pula selalu mengingat Nabi. Khususnya mengingat seluruh kemuliaan-kemuliaan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan sangat baik kita mengingat dan mengenang Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran yang informasinya adalah tentang Nabi, tentang kemuliaan, tentang keutamaan, yang kemudian ada dokumentasi dari para sahabat, riwayat dari para sahabat semakin melengkapi tentang citra Nabi Muhammad, tentang semua pribadi Nabi Muhammad. Setelah itu ada tabi'in yang mendokumentasikan, yang menyampaikan kepada kita dalam bentuk karya-karya mereka. Kemudian para ulama, dan setelahnya kita semua, insya Allah selalu kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Nabi Ibrahim mengingatnya dalam doa, sebagaimana Nabi Isa mengingatnya dalam kabar gembira yang beliau sampaikan kepada seluruh masyarakat Bani Israel. Insya Allah kita akan lanjutkan Quranic Live Asa TV Indonesia dengan tema ayat-ayat tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu
adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bapak Ibu, sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang ayat-ayat tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama sudah merumuskan, menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang 114 surat, yang 30 juz, jika diklasifikasikan pembahasannya tentang Nabi Muhammad dapat dibagi menjadi 4 kategori ayat. Yang pertama, ayat-ayatnya menyebut Ar-Rasul. Tentu maksud Ar-Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Misalnya ada ayat ya ayyuhar rasul. Misalnya alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya. Sekaligus bahkan di surat Al-A'raf 157 Allah juga menyebut an-nabi, yang maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketahui karena menggunakan alif dan lam yang menunjukkan rasul tertentu, nabi tertentu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sifat yang disebutkan di surat Al-A'raf 157, al-ummi, yaitu nabi yang ummi. Karena beliau diutus kepada umat ummiyin. Umminya nabi tidak mengurangi keutamaan dan kemuliaan. Namun ini untuk menyesuaikan bahwa umatnya memang ummiyin. Wallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummi di masa dahulu adalah sesuatu yang biasa ada pada masyarakat. Karena sulit untuk akses informasi, akses ilmu pengetahuan. Maka tidak membaca, tidak menulisnya. Orang-orang dahulu tidak ada masalah. Berbeda dengan ummi sekarang. Karena Nabi sendiri menuntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi menyampaikan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Namun pada masa awal memang demikian keadaan masyarakatnya. Maka diingatkan sifat Nabi agar sesuai dengan umatnya. Dan kemudian umatnya yang tadinya ummiyin menjadi umat yang selalu menghargai ilmu, yang gemar menuntut ilmu, bahkan berilmu pengetahuan, bahkan mampu menyinari dunia ini dengan keagungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat-ayatnya yang berbicara tentang Nabi, khusus tentang sejarah Nabi, cerita Nabi, keutamaan Nabi. Misalnya ada surat Abasa. Bagaimana Nabi dahulu ada teguran Allah karena pernah tidak secara langsung menerima seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian itu diabadikan di surat Abasa. Ada juga surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Itu khusus berbicara tentang Nabi. Alam Nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu wahai Muhammad dadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebutan Nabi. Tidak pernah disebut nama Allah kecuali disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadat kita pun syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Dalam sholat kita juga kita ungkapkan sholawat atas Nabi dan sholawat atas Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Ada surat Al-Kautsar bahwa Nabi Muhammad mendapatkan karunia khusus namanya Al-Kautsar, telaga yang sangat indah jernih nanti di dalam surga. Namun umatnya dipersilakan untuk juga menikmati indahnya, segarnya telaga Kautsar. Ada surat Ad-Duha, bagaimana Nabi dahulu dalam keadaan duka cita. Nabi sampai tidak bisa bangun malam, 2 malam atau 3 malam karena tidak turun wahyu. Khawatir bahwa Nabi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Tidak pernah Allah melupakan Nabi Muhammad, meninggalkan Nabi Muhammad, atau sudah benci dan bosan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ayat-ayat atau surat yang berbicara khusus tentang sejarah Nabi Muhammad, tentang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kategori ayat-ayat yang bercerita khusus tentang Nabi Muhammad menurut ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, yang memudahkan kita dan memungkinkan kita bahas adalah ada ayat-ayat yang menyebut Muhammad. Kata Muhammad disebut di ayat-ayat tersebut, yaitu surat Ali Imran 144, Al-Ahzab ayat 40, surat Muhammad ayat yang kedua, dan terakhir surat Al-Fatah ayat 29. Meskipun di surat As-Saff ayat ke-6 ada kata Ahmad yang maknanya Muhammad, namun secara khusus yang menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang hanya ada di 4 ayat tersebut. Karena Ahmad dan Muhammad meskipun maknanya sama, namun Ahmad adalah bahasa yang disampaikan Nabi Isa kepada Bani Israel, sedangkan Muhammad adalah nama yang dikenal oleh masyarakat Arab dalam rangka mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menafsirkan dan memahami tafsirnya para ulama tentang 4 ayat yang khusus menyebut kata Muhammad di dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga insya Allah menambah pemahaman kita terhadap ayat-ayat tentang Nabi Muhammad, menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambah pula semangat kita, motivasi kita untuk memuliakan, mengagungkan, dan mengamalkan semua tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas 4 ayat yang menyebut kata Muhammad di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Maka kita pula selaku umat manusia, umatnya Rasul, layak dan wajib memuliakan, mengagungkan, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat pertama Allah menyebutnya di surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad melainkan Rasulullah. Telah berlalu sebelumnya para rasul, para nabi utusan Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu. Yang Allah pertanyakan kepada para sahabat saat itu, saat Nabi Muhammad wafat adalah, apakah kalau Nabi wafat kalian berpaling? Kalian tidak mau mengingat Nabi, tidak mau mencintai Nabi, dan tidak mau mengikuti tuntunan Nabi. Karena sunnatullah berdasarkan ayat ini, semua manusia akan mengalami kematian. Juga berlaku bagi para nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Khattab, saking cintanya kepada Rasulullah, beliau masih tidak percaya bahwa Nabi sudah wafat. Para sahabat datang untuk menenangkan. Tetap saja Umar mengatakan Muhammad tidak wafat. Maka kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau kemudian mengatakan kepada sahabat Umar, aku ingin bacakan kepadamu ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu engkau akan tenang. Masya Allah, Umar terdiam ketika dibacakan ayat ini.
beliau menangis. Beliau katakan seolah-olah ayat ini baru turun kepadaku. Padahal ayat ini sudah ada. Ayat ini sudah dibaca. Ayat ini sudah diingatkan. Namun saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, beliau lupa dengan ayat ini bahwa semua nabi pasti meninggal dunia. Intinya, meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, kita tetap cinta, tetap kita mengagungkan dan mengikuti tuntunannya. Karena tuntunan Nabi berlaku hingga akhir zaman, hingga kiamat. Beliau adalah Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, berdasarkan ayat ini tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mencintai Nabi, tetap mengagungkan Nabi, mengamalkan tuntunannya, sebagaimana diingatkan oleh Abu Bakar kepada sahabat Umar. Saking cintanya, memang terkadang seseorang tidak meyakini sunnatullah. Padahal ini sunnatullah yang berlaku bagi siapapun, termasuk bagi nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, Nabi sudah tiada, sudah wafat. Tapi cinta kita kepada Nabi tetap berada di dalam hati. Terus kita gali, terus kita memuliakan, terus kita amalkan semua tuntunan Nabi agar kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayat kedua adalah surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Maka Muhammadun aba ahadim birrijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian. Sahabat-sahabatnya yang jumlahnya tidak ada yang tahu. Masyarakat Arab semuanya ingin menjadi putra dari Nabi Muhammad SAW, anak dari Nabi Muhammad secara langsung, dan menginginkan Nabi Muhammad menjadi ayah mereka. Tentu ayat ini berbicara tentang tradisi di masyarakat Arab. Mereka gemar mengangkat anak, namun mereka mengangkat anak dan menganggap anak angkat adalah anak kandung, sehingga dinasabkan kepada mereka yang mengangkat anak. Seharusnya anak angkat tetap dibinkan kepada ayah kandungnya. Tetapi mengangkat anak, mengasuh anak, membesarkan anak, mendidik anak, membimbing anak, itu amal yang mulia. Dalam tanda kutip, saat itu Nabi Muhammad memang mengangkat anak bernama Zaid. Sehingga dikenallah Zaid bin Muhammad. Padahal ayahnya adalah Harithah. Maka setelah turun ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang siapapun membinkan anak angkatnya kepada dirinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka disebut kembali Zaid bin Harithah. Dan ayat ini menegaskan posisi Rasul. Beliau adalah Rasulullah dan beliau penutup para nabi. Terlalu agung, terlalu tinggi, terlalu mulia Nabi Muhammad. Kalau beliau menjadi ayah kandung dari seluruh umat manusia. Tetapi posisi paling tinggi adalah beliau Rasulullah, utusan Allah. Beliau penutup para nabi. Sehingga kita menjadikan nabi adalah sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Itu yang dimaksud oleh surat Al-Ahzab 40. Karenanya meskipun ada saudara-saudara kita yang memang ada keturunan dengan Nabi Muhammad, termasuk ahli bait, itu sebagai bagian dari kemuliaan. Namun tetap saja posisi Nabi yang harus diakui oleh seluruh umat manusia, yang ada keturunan atau tidak, yang hidupnya jauh dari masa Nabi, ataupun hidupnya berada di tempat yang sangat jauh aksesnya dengan Nabi, dengan petunjuknya, tetap saja yang mutlak, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu Rasulullah, beliau itu adalah penutup para nabi. Itulah cerita tradisi di zaman jahiliyah. Tentu Allah mengingatkan kita semua, apabila mengangkat anak, silahkan, itu adalah amal yang mulia, tapi tetap mengingat ayah kandungnya, menasabkan kepada ayah kandungnya. Namun saat kita mengingat Nabi, maka kita ingat bukan Nabi sebagai ayah, bukan Nabi sebagai manusia biasa, bukan Nabi sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dari para istrinya, tapi Nabi sebagai Rasulullah, sebagai penutup para nabi. Bahkan peristiwa yang pernah kita baca dalam sejarah, bahwa ayat ini juga mengingatkan setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi berikutnya.
Maka saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Nabi setelah beliau wafat, banyak orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Ada Musailamah yang disebut dengan gelar Al-Kadzab, yang amat sangat pendusta. Karena dia mengaku Nabi. Bahkan ia mengajak orang hanya sholat tapi tidak perlu membayar zakat. Inilah ujian paling berat yang pernah dialami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama. Dengan ayat ini, maka Allah tegaskan setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi. Kalau ada yang mengaku nabi, disebutlah dalam sejarah dengan nabi palsu. Karena tidak mungkin ada nabi, ada rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat yang namanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat ke-47 ayat yang kedua surat Muhammad. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Allah ingatkan orang beriman dan beramal soleh adalah sebuah kemuliaan. Di berbagai ayat-ayat Al-Quran, kalau orang sudah beriman dan beramal soleh, maka layak mendapatkan surga Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Beriman beramal soleh mendapatkan surga firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang beriman beramal soleh, mereka adalah calon penghuni surga. Namun khusus karena bicara tentang Nabi Muhammad, Allah tambahkan serta beriman kepada semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad sudah wafat? Apalagi Nabi Muhammad masih hidup di masa sahabat. Namun berbicara tentang surat Muhammad ayat yang kedua adalah melanjutkan pembicaraan tentang Nabi Muhammad di surat Al-Ahzab 40. Bahwa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, namun Allah kekalkan tuntunannya, ajarannya, sunnah-sunnahnya. Meskipun Nabi Muhammad wafat, tapi petunjuknya, bimbingannya, tuntunannya selalu layak untuk diamalkan oleh manusia hingga akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi dahulu. Nabinya wafat, berakhir ajaran dan tuntunannya. Diganti, dilanjutkan oleh nabi dan rasul berikutnya, dengan umat berikutnya, terus-menerus. Barulah ditutup dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya orang yang beriman beramal soleh wajib beriman kepada semua yang diturunkan oleh Nabi. Diingatkan juga tentang seorang Abu Bakar yang disebut As-Siddiq. Beliau selalu membenarkan apapun kata Nabi. Tidak pernah beliau ragu, tidak pernah beliau mengingkari. Bahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang lazimnya sulit dipahami secara logis. Lazimnya masyarakat saat itu sulit untuk memahaminya. Karena ilmu pengetahuan atau teknologi yang belum berkembang. Namun beliau tetap mempercayai dan meyakini, bahkan mengatakan, kalau Muhammad mengatakan lebih dari itu, aku tetap percaya. Muhammad mengatakan satu malam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, aku percaya. Karena itu kewajibanku mengimani semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Berarti yang disampaikan, yang dicontohkan, yang perbuat oleh Nabi, semuanya adalah salah satu dari tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwal haqqu mir rabbihim, karena semuanya benar dari Allah. Jika orang-orang menjalankan ayat kedua dari surat Muhammad ini, maka ia layak mendapatkan dua hal. Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah ampuni kesalahan mereka. Juga wa aslaha balahum. Allah memperbaiki keadaan kehidupan mereka. Keadaan sosialnya, keadaan hatinya, keadaan agamanya, keadaan akhlaknya, keadaan ekonominya. Maka para sahabat terbukti mereka mampu beriman, beramal soleh, mengimani, menjalankan semua yang disampaikan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi. Karena mereka yakin itu benar, maka mereka mendapatkan ampunan. Mereka juga kehidupannya semakin baik, semakin bagus, semakin mulia. Itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada satu ayat, kita akan lanjutkan setelah ini, tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu
adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang keempat yang menyebut kata Muhammad di dalam Al-Quran disebut di surat Al-Fatih ayat terakhir ayat 29. Tidak hanya tentang Nabi, tetapi tentang umatnya. Karenanya surat Al-Fatih dikategorikan surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi. Bersama surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Karena isinya adalah berbicara tentang Nabi sekaligus umatnya. Karakteristik dari umat Rasulullah SAW. Allah tegaskan lebih dahulu Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian orang-orang yang bersamanya, apakah di masanya, atau setelahnya, atau kita umatnya yang tidak bersama secara langsung, Allah sampaikan mereka tegas kepada orang-orang kufur. Tapi mereka amat sangat berkasih sayang sesama mereka. Sahabat Muhajirin dan Ansor, tidak ada yang mengalahkan kasih sayang di antara mereka. Mereka saling membantu, menolong, bahkan apapun yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya, mereka ingin memenuhi. Sampai dikatakan, wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan saudaranya, kaum Muhajirin, karena tidak membawa apa-apa dari kampung halaman mereka. Belum lagi sekian banyak kasih sayang yang terjalin antara sahabat-sahabat Rasul, yang terjalin antara Rasul dan para sahabatnya. Semuanya benar tentang ayat ini, bahwa umatnya Rasul itu amat sangat mampu berkasih sayang sesama mereka. Kemudian hablum minallahnya Allah gambarkan tarohum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Setelah hablum minan nas saling berkasih sayang, maka Allah sampaikan hablum minallahnya, mereka gemar ruku dan sujud. Saking gemar ruku dan sujud, ada tanda sujud, ada bekas sujud, ada tanda ibadahnya di wajah mereka. Ayat inilah sebagai penutup tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, serta karakteristik umatnya. Di ayat terakhir dari surat Al-Fatih ini, diungkapkan ada tanda sujud. Tanda sujud ini berarti ketundukan mereka kepada Allah, kepasrahan mereka kepada Allah. Setelah sebelumnya mereka saling berpasrah di antara mereka, maka mereka pun amat sangat pasrah kepada Allah. Ungkapan sujud menunjukkan mereka tunduk di hadapan Allah. Karenanya sujud adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan berdoa saat sujud adalah berdoa yang amat sangat mustajab. Sujud itulah ungkapan kita merendah di hadapan Allah. Bayangkan manusia yang sujud berarti merendah di hadapan Allah, juga merendah di antara sesamanya. Karena mereka ingin saling berkasih sayang. Mereka juga ingin bahwa tanda-tanda sujud ada di wajah mereka. Memang ada tanda yang bersifat lahiriah. Di dahi saudara kita ada bekas sujudnya. Tapi ada tanda yang bersifat tidak lahiriah. Karena tandanya sudah ada catatan dari malaikat-malaikat Allah yang merekam, yang merekod, yang mendokumentasikan semua amal perbuatan manusia. Orang yang bersujud sudah dicatat, meskipun mungkin secara fisik tidak ada tanda atau bekas sujud di dahinya. Sekaligus ayat ini mengingatkan di masa Rasul, tempat sholat mereka, tempat sujud mereka amat sangat sederhana. Tidak ada alat sujud. Apalagi sejadah, apalagi karpet yang empuk dan nyaman. Mereka sujud langsung di atas pasir, di atas tanah, yang itu panasnya padang pasir. Maka ada sahabat-sahabat, mayoritas sahabat, itu ada bekas sujudnya di dahi mereka, di wajah mereka nampak. Tapi tidak perlu khawatir.
Kalau kita sering sujud, sering ibadah, tandanya sudah dicatat di tangan malaikat-malaikat Allah kiraman katibin yang nanti akan dipersaksikan di yaumil akhir kelak. Yang bersaksi adalah tanah bersaksi, tempat sujud bersaksi, tempat ibadah kita bersaksi, pakaian beribadah kita semua akan bersaksi, tangan dan kaki kita akan bersaksi. Itulah karakteristik dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir bahwa tidak mungkin kita ketika membahas tentang ayat-ayat Nabi Muhammad, kita melupakan pujian Allah yang tertinggi. Di mana Allah sampaikan di surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berkenan bersolawat kepada Nabi. Malaikat pun bersolawat. Allah bersolawat berarti memuji, mengagungkan, memuliakan. Malaikat bersolawat berarti memuji, mengagungkan, memuliakan, serta mendoakan. Maka layaklah kita manusia biasa. Orang-orang yang mengimani Nabi, Allah perintahkan, ayo kalian bersolawat, ucapkan salam penghormatan kepada Nabi. Sebagaimana Allah, sebagaimana malaikat-malaikatnya. Karenanya wajib bagi siapapun umat Rasul untuk mengucapkan salawat dan salam atas Nabi minimal sekali seumur hidup. Namun itu adalah dalam tanda kutip berarti kurang cintanya kepada Nabi. Karenanya kapan saja boleh, dimanapun saja boleh, dengan hati boleh, dengan lisan boleh. Yang penting ketika disebut Nabi Muhammad, kita ucapkan sholawat. Ketika kita sholat, ada sholawat. Ketika kita bermajlis, ada sholawat. Supaya nama Nabi tetap kita puji, kita puja, kita agungkan. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya penting untuk kita bahas bersama. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Bayangkan siapa yang bersolawat kepadaku sekali, kata Nabi. Allah yang bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis Imam Muslim. Padahal ditegaskan di surat Al-Ahzab 56, Allah hanya bersolawat kepada Nabi, malaikat hanya bersolawat kepada Nabi. Allah tidak bersolawat atas kita, karena kita tidak memiliki kelayakan untuk disolawati oleh Allah dan malaikat-malaikatnya. Kita tidak terpuji, kita biasa saja. Kalau Nabi Muhammad amat sangat terpuji, maka Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ini kalau orang bersolawat atas Nabi, justru Allah bersolawat atas kita 10 kali lipat. Tandanya kita memuji Nabi, Allah memuji kita. Kita bersolawat atas Nabi, Allah bersolawat atas kita. Itulah keagungan solawat. Bahkan dikatakan kalau sekali kita bersolawat, 10 dosa dihapuskan, 10 tingkatan derajat didapatkan oleh kita, dan tidak ada yang tahu derajat tertinggi di sisi Allah. Khusus pula untuk Nabi dalam hadis Abu Daud, jika umatnya menyampaikan salam kepada Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi, sehingga Nabi menjawab salam dari semua umat manusia. Itulah ayat-ayat tentang Nabi Muhammad SAW yang diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan kita akan motivasi di bulan Rabiul Awal. Motivasi mengingat Nabi, mengutamakan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai Nabi, berusaha menggali semua tuntunan Nabi, membahas ayat-ayat tentang Nabi, hadis-hadis tentang keagungan Nabi. Kemudian kita berusaha mengamalkan semua tuntunan Nabi agar kita semua diakui umatnya yang setia, yang istiqomah, dan hasil akhirnya kita semua termasuk umatnya Rasulullah yang dibahagiakan, yang dilayakkan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian catatan kecil tentang ayat-ayat tentang Nabi Muhammad dalam rangka kita bermaulid, dalam rangka kita berada di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Kita akan terus-menerus mengadakan pengajian ini, kajian ini dalam rangka kita semakin dekat dengan Allah melalui ayat-ayatnya, dengan Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya, dan insya Allah Asa TV Indonesia akan senantiasa berusaha memberikan kebaikan kepada semua, keberkahan kepada semua dalam rangka mencari ridha Allah. Demikian juga insya Allah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.